gawe ibadah lan apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dumateng para alim ulama ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng para sesepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng para bapak, ibu, saudara dimanapun panjenengan berada ingkang tansah kawula mulyakaken. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pertemuan hari ini kecuali syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan umur panjang, sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, saudara dimanapun panjenengan berada, ibadah apapun, sholat, puasa, dan yang lain-lainnya membutuhkan badan yang sehat, membutuhkan jiwa yang sehat. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menerangkan 8 resep sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara kita bisa melaksanakan 8 resep ini, insya Allah badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, bisa beribadah dengan tenang dan sempurna. Yang pertama adalah bangun sebelum subuh. Bagi kita umat Islam mungkin sudah terbiasa bangun sebelum subuh, apalagi di waktu bulan puasa lebih enak karena kita makan sahur. Kalau tidak bulan puasa, kita bisa sholat malam, bisa sholat tahajud dan lain-lainnya. Setelah itu disambung sholat subuh. Berarti kalau kita bisa istiqomah, rutin bangun sebelum sholat subuh, insya Allah kita akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu resep yang pertama. Yang kedua, resep dari Rasulullah adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah kewajiban kita. An-nadhafatu minal iman. Kalau kita mau menjaga kebersihan, baik itu badan kita, lingkungan kita, dan apapun itu, kalau kita bersihkan, berarti kita termasuk orang yang beriman, yaitu an-nadhafatu minal iman. Dengan kebersihan badan kita, lingkungan kita, dan lain-lainnya, insya Allah akan menjadikan badan kita sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak memiliki rasa dengki. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin badan sehat, rasa dengki, iri, benci kepada sesama manusia harus dihilangkan dari hati kita.
Harus. Mau tidak mau kita harus menghilangkan rasa dengki. Karena itu penyakit yang tidak baik. Itu kalau kita bisa melaksanakan, menghilangkan rasa dengki, insya Allah badan kita akan sehat. Itu resep yang ketiga. Bapak ibu saudara dimanapun panjenengan berada yang saya muliakan, resep yang keempat adalah selalu berpikir positif, husnudzon. Kita orang Islam diajarkan sama Rasulullah jangan sampai punya hati suudzon atau berprasangka buruk kepada siapapun. Harus kita tanamkan di dalam hati kita husnudzon kepada siapapun, kepada teman kita, kepada saudara kita, walaupun kepada musuh kita, kita tetap tanamkan yang namanya husnudzon. Insya Allah kalau kita selalu husnudzon, berprasangka baik kepada siapapun, insya Allah badan kita akan sehat. Itu adalah resep yang keempat ala Rasulullah. Resep yang kelima biar kita sehat. Resep yang kelima adalah tidak makan berlebihan. Sudah diajarkan kepada kita orang Islam, makan kekenyangan atau terlalu kenyang itu adalah haram. Makan terlalu kenyang atau kekenyangan adalah haram. Maka kita diajarkan Rasulullah makan yang sedang-sedang saja. Bila perlu sebelum kenyang kita sudah selesai. Kekenyangan berlebih-lebihan tidak boleh. Apa akibatnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yubghiduhumullah min ghairi jurmin al akulu wal bakhilu wal mutakabbiru. Ada 3 golongan yang dimurkai Allah tanpa dosa. Ingat-ingat, tanpa dosa. 1, orang yang banyak makannya. 2, bakhil. 3, sombong. Maka ayo kita sebagai orang Islam, kita latih diri kita jangan sampai makan berlebih-lebihan, karena termasuk orang yang akan dimurkai Allah tanpa melakukan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Bapak Ibu saudara dimanapun panjenengan berada, bahayanya makan berlebihan itu mudah terkena penyakit. Jadi kalau orang dulu, mbah-mbah kita, nenek-nenek kita itu sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena berlebih-lebihan makan. Itu adalah bahaya yang ditimbulkan kalau kita makan berlebih-lebihan, adalah mudah terkena penyakit yang selanjutnya merusak kepribadian seseorang. Maka ayo kita usahakan makan yang secukupnya. Kalau memang punya lebih, kita sedekahkan. Apalagi di bulan puasa, kita dianjurkan berbagi dengan orang lain. Itu. Biar kita tidak makan banyak, caranya gitu ya, biar tidak makan berlebih-lebihan, kita harus mengetahui apa sih manfaatnya kalau kita itu makan sedikit. Di sini diterangkan di kitab Ta'limul Muta'alim itu diterangkan kalau kita menyedikitkan makan, 1, sehat, 2, dijaga dari haram, 3, mendahulukan orang lain. Itu adalah manfaat bila kita mau menyedikitkan makan atau makan sedikit. Berarti kita sudah tahu apa bahayanya makan berlebih-lebihan, apa manfaatnya menyedikitkan makan. Itu adalah resep sehat ala Rasulullah yang kelima. Yang keenam, tidak pernah marah.
tidak pernah marah. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita umatnya, jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, jangan. La tahdhur, jangan marah, jangan mudah emosi. Itu yang diajarkan kepada Rasulullah. Apapun itu masalahnya, apapun itu perkaranya, kita hadapi dengan santai. Jangan mudah emosi, jangan mudah terpancing dengan kemarahan. Kalau kita mudah marah, berarti badan kita akan cepat menjadi sakit. Tapi kalau kita itu santai menghadapi perkara, masalah, insya Allah kita akan sehat. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, dimanapun panjenengan berada, yang ketujuh, gemar berjalan kaki. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin sehat, sering-seringlah berjalan kaki. Pagi atau sebelum subuh atau sesudah subuh berjalan, tidak harus berkilo-kilo, tidak. Yang penting kita berjalan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, dari rumah ke musola dan lain-lainnya. Yang penting kita berjalan kaki, senang berjalan kaki. Apa dilarang kita naik kendaraan? Tidak dilarang, cuma kita imbangi. Kalau itu memang jauh, ya kita naik kendaraan. Tapi kalau itu memungkinkan untuk kita jalan kaki, kita jalan kaki. Itu adalah resep yang ketujuh, biar kita diberi kesehatan, badan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, resep yang terakhir, yang 8, adalah mudah memaafkan. Ini agak sulit. Mudah memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Ini bukan perkara yang mudah. Memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Tapi walaupun itu tidak mudah, ya kita usahakan. Jadi tidak ada kata benci, tidak ada kata tidak memaafkan. Sering kita dengar orang yang disalahi orang lain, hatinya keras, tidak mau memaafkan. Bahkan sampai ada yang bilang, sampai anak turun tidak akan saya maafkan. Masya Allah, jangan sampai. Ada yang bilang, walaupun sampai ke kuburan tidak akan saya maafkan. Jangan sampai, itu terlalu kejam. Allah saja maha memaafkan. Kenapa kita manusia tidak mau memaafkan sesama manusia yang berbuat salah kepada kita? Dan yang lebih baik, kalau kita ada orang yang berbuat salah kepada kita, lebih baik kita memberi maaf. Tidak harus menunggu orang yang salah meminta maaf kepada kita. Tidak harus. Tapi kita beri maaf. Tidak harus menunggu hari raya. Ini kan bulan puasa, berbuat salahnya. Nanti kalau bulan hari raya, saya akan minta maaf ke rumahnya. Tidak ada aturan seperti itu. Tidak ada harus seperti itu. Kita minta maaf menunggu bulan Syawal atau bulan hari raya. Di waktu itu kita salah, ya di waktu itulah kita segera meminta maaf. Tidak harus menunggu. Bapak Ibu hadirin, dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini tadi ya adalah bulan penggemblengan, bulan membakar dosa kita. Nanti setelah bulan Syawal kita akan kembali menjadi suci, menjadi orang yang suci, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka untuk itu, ayo di waktu yang baik, yang bagus ini, yang mulia ini, kita jaga kesehatan kita, biar kita bisa melaksanakan ibadah sholat fardu, ibadah sholat taraweh, ibadah puasa, dan lain-lainnya dengan sempurna, dengan istiqomah, karena badan kita sehat. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mungkin ini yang dapat saya sampaikan.
8 resep ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat melaksanakan sehingga badan kita dijaga, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan itu adalah dari kebodohan pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.